Biasanya Ya, setelah mendung jaringannya ini. iya benar ya. Coba baru join. Pendro pertama ya. Bu Ari kedua, Bu Asri kedua, saya ketiga. Oke, siap. Widya. Videonya udah ada. Boleh saya jadiin co-host. Sip. Belum ya? Mau dimulai aja, Bu? Tar dulu. Mau dimulai aja, Bu, atau bagaimana? Halo? Cara Bu Nani, gimana Bu Nani? Udah boleh dimulai apa nunggu Mr. Hakim ya? Oh, udah masuk. Udah boleh dimulai, Bu? Gimana Bu Nani? Mau dimulai sekarang? Iya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Oke. Silakan, Neng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta seminar
teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita mulai dengan pembukaan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam webinar kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang dapat berguna ke depannya. Untuk acara inti, saya serahkan kepada Widya selaku moderator. Halo Widya. Baik, terima kasih kepada Keisha selaku host. Saya Widiantika sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, dilanjut dengan pemaparan materi oleh presenter. Materi yang pertama oleh Bapak Hendro Yulianto, SPD. Pemaparan materi yang pertama oleh Bapak Hendro Yulianto, SPD, host, presenter, dan moderator. Dilanjut dengan sesi tanya-jawab. Kemudian dilanjut dengan pemaparan SPD yang akan membawakan materi pembuatan absensi, Google Form, dan mengupload video ke YouTube. Dilanjut dengan sesi yang terakhir ada pemaparan materi yang ketiga oleh Ibu Nani Nurayani SPD yang akan membawakan materi tentang acara. Yang terakhir ada penutupan. Kepada Bapak Hendro Yulianto SPD dipersilakan. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah pandemi kita masih diberikan wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik, saya share screen untuk materi pada siang hari ini. Sudah terlihat Widya share screen-nya? Sedang proses. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, saya mulai. Ini untuk materi pada siang hari ini, saya akan memaparkan tentang teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Melanda semakin bermunculan webinar maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap maya. Nah, untuk itu kita semuanya harus mengikuti perkembangan zaman. Karena tiap detik, tiap menit teknologi itu semakin
berkembang dan sangat cepat mengambil judul, teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Nah, sebelumnya ini adalah kurikulum PT saya. Nama lengkap saya Hendro Yulianto SPD. Pendidikan saat ini S1, kemudian berdinas di SMK Negeri 1 Pebayuran, Bekasi. Untuk pengalaman bekerja, saya pernah di beberapa perusahaan. Satu di PT Kayaba Indonesia di kawasan MM 2100. Yang kedua di PT Musashi di kawasan Egypt, Lepo Cikarang. Yang ketiga di PT Inti Presisi di Jawa BK Cikarang. Kemudian pengalaman mengajar pertama di SMK Trikarya Kelapa Nunggal di Bogor, berdekatan dengan Taman Mekarsari. Yang kedua SMK Bina Prestasi Mandiri, yang ketiga SMK Bina Mitra Cikarang Timur, dan terakhir saat ini saya fokus hanya ngajar di SMK Negeri 1 Pebayuran. Untuk karya yang pernah saya buat itu satu buah buku tunggal hasil karya sendiri, kemudian 9 buku antologi bersama. Ini kurikulum vitae saya secara singkat. Nah, kita masuk ke materi. Secara umum video conference itu seperti ini. Jadi di situ ada muncul beberapa peserta. Ini kalau pakai Zoom biasanya tampilannya bisa dibuat seperti ini. Jadi peserta di atas, kemudian yang di bawahnya itu adalah share screen-nya. Nah, untuk acara video conference ini biasanya didominasi oleh tiga poin pokok atau 3 orang yang menghandle. Di situ ada yang pertama host, yang kedua adalah moderator, dan yang ketiga tentunya narasumber atau presenter. Nah, ini akan kita bahas satu persatu apa saja tugas dari masing-masing bagian ini. Kita masuk yang pertama, ada beberapa tugas dari host. Video conference-nya dimulai, itu ada setidaknya 6 tugas dari host. Yang pertama yaitu konferensi video, diantaranya dengan mengecek room, kemudian kesiapan petugas, mengingatkan petugas untuk menyalakan video saat acara berlangsung dan menampilkan flyer acara. Nah, mengecek room ini tergantung dari kesepakatan, apakah pakai Zoom, pakai apa namanya itu, Google Meet, atau pakai Webex, atau pakai yang aplikasi-aplikasi yang lain. Ini tergantung dari kesepakatan dari 3 komponen tadi, baik host, moderator, maupun presenter. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuka acara konferensi video. Nah, kayak tadi yang disampaikan oleh Ananda Keisha itu membuka acara ini. Dia bertugas sebagai host. Kemudian menyampaikan tata tertib kepada peserta konferensi video. Nah, ini ada yang disampaikan, ada juga yang tidak disampaikan, tapi lebih bagusnya disampaikan. Misalnya selama video conference berlangsung, diminta bagi partisipan untuk mematikan mikrofon misalkan. Itu
itu hanya salah satu contoh aja. Kemudian tugas host yang keempat itu memperkenalkan presenter dan moderator kepada peserta. Jadi presenternya itu siapa, terus moderatornya siapa, itu harus dikenalkan kepada peserta oleh host. Kemudian yang kelima, memastikan pemateri telah diatur menjadi presenter. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika pas sudah berjalan, ada kendala ketika mau share screen materi. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya sebelum acara dimulai. Yang keenam, mempersilakan moderator untuk mengarahkan atau memandu kegiatan konferensi. Merupakan tugas dari host sebelum ketika berlangsung tugas host, yaitu pertama mengatur tampilan kamera dan mikrofon peserta ketika acara berlangsung. Jadi selalu standby tugasnya host itu, kayak semacam semacam di balik layar gitu, memantau situasi. Yang kedua, mematikan mikrofon atau audio peserta pada saat pemaparan materi berlangsung. Nah, ini ketika ada pemaparan materi, kemudian ada salah satu mikrofon peserta yang nyala misalkan, sehingga menimbulkan suara gaduh atau suara dari presenternya kurang, memastikan bahwa semua partisipan ataupun dalam kondisi mati. Video peserta pada jawab. Jadi ketika setelah videonya yang mengatur adalah host. Yang keempat, memberi peringatan kepada peserta hingga mengeluarkan peserta yang mengganggu kondusivitas room konferensi video. Jadi ketika ada salah satu peserta yang sudah dimatiin mic-nya, ternyata dinyalain lagi. Udah dimatiin, kok dinyalain lagi. Nah, kalau seperti itu, diberikan peringatan. Bisa melalui, supaya tidak mengganggu kegiatan video conference-nya, bisa melalui chat, atau bisa kalau punya nomor kontaknya bisa di Japri, via Japri. Gitu. Yang kelima, membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran konferensi video. Jadi ketika moderator ada kesulitan, itu host harus standby membantu. Misalnya moderator ada kesulitan untuk mengatur share screen atau mengatur mic-nya atau kendala yang lain, itu host harus siap membantu, standby membantu. Yang keenam, menyebarkan presensi di kolom chat supaya dapat diakses oleh peserta. Nah, ini tugasnya, salah satu tugas host ketika conference videonya ini berlangsung seperti ini, nanti presensinya di share di kolom chat. Jadi supaya para partisipan atau pesertanya bisa mengisi presensi tersebut. Kemudian tugas host selanjutnya yaitu pada saat selesai acara konferensi video. Jadi tadi yang pertama itu sebelum acara dimulai, kemudian yang kedua itu saat acara berlangsung, nah yang ketiganya adalah tugas host saat acara sudah selesai.
Yang pertama yaitu menutup acara konferensi video setelah moderator selesai memandu acara konferensi video. Jadi ketika moderator sudah menutup acara, barulah host menutup acara secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menutup room Vicon. Roomnya ketika acara sudah selesai, sudah ditutup, kemudian room Vicon-nya juga ditutup. Ini tugas host, kemudian tips menjadi host saat Vicon. Ini ada 3. Yang pertama, menguasai teknik aplikasi Vicon yang digunakan. Jadi kalau mahirnya dipakai, alangkah baiknya pakai Google Meet. Kalau mahirnya di Webex, alangkah baiknya pakai Webex. Jadi yang membuat link ini kan sebenarnya host. Tugasnya membuat link Vicon itu adalah, membuat room ini adalah tugasnya host. Jadi host harus pandai-pandai melihat kemampuan yang ada di dalam dirinya. Misalkan, oh saya udah terbiasa dengan Zoom. Nah, lebih amannya pakai Zoom. Oh, saya udah terbiasa dengan Google Meet. Nah, langkah lebih amannya kalau pakai Google Meet dan seterusnya. Yang kedua, tipsnya yaitu mempelajari rundown acara. Nah, sebagai host harus tahu keseluruhan rundown acaranya. Ini acaranya apa saja, harus diatur. Nanti waktunya kira-kira sampai jam berapa untuk presentasi, berapa menit. Segala macam itu juga mengkondisikan diri ketika sewaktu-waktu ada hal yang mendadak. Yang ketiga, bekerja sama dengan semua panitia yang terlibat. Jadi terutama untuk host ini harus selalu koordinasi dengan moderator, harus koordinasi dengan presenter. Terlebih lagi saat acara belum dimulai, itu harus selalu komunikasi supaya tidak terjadi miss. Ketika ada miss nanti akan timbul problem dalam penyampaian materi atau dalam Vicon-nya. Itu tadi tugas dari moderator pada tugas dari moderator. Nah, pada umumnya seorang moderator merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan atau memandu jalannya diskusi tahap demi tahap, serta menjaga agar diskusi berjalan kondusif sesuai tema yang telah disepakati Univ Katib tahun 2011. Jadi pada intinya adalah moderator itu yang menghandle acara inti. Jadi yang mengarahkan, kemudian memandu jalannya acara, memandu jalannya sesi tanya jawab, diskusi supaya bisa kondusif gitu. Itu adalah tugas dari moderator. Apalagi kalau posisinya sedang hangat dibicarakan, misalkan temanya banyak peserta yang mengajukan pertanyaan misalkan. Nah, itu moderator harus bisa mengatur. Misalkan pertanyaan hanya dibatasi 3 penanya misalkan, seperti itu. Kalau semuanya diturutin kan nggak mungkin. Misalkan ada yang bertanya sampai 10 peserta, 10 orang yang mau bertanya, kan nggak mungkin semuanya misalkan dibatasi hanya 3 aja penanya atau 2 saja penanya. Jadi harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisi, terutama waktu yang terus berjalan. Nah, ini tugas moderator saat pembukaan. Yang pertama itu memperkenalkan
presenter dan tema presentasi. Jadi tugas moderator yang pertama ini adalah saat saat pembukaan Vicon, saat pembukaan acara inti, ya apa. Kemudian tema yang akan dipaparkan, akan disampaikan itu apa, itu merupakan tugas dari moderator untuk memperkenalkan hal tersebut. Yang kedua, membacakan CV dari presenter. Nah, ini ada beberapa macam apa namanya metode yang sering saya temui. Ada yang membacakan CV itu moderator, tapi ada juga yang membacakan CV itu di awal belum melakukan pemaparan materi. Jadi eh, bisa jadi dua versi. Ada yang dibacakan oleh moderator, ada juga yang dibacakan oleh presenter. Yang ketiga, mempersilahkan presenter untuk menyajikan presentasi. Jadi ketika sudah dikenalkan, disampaikan CV-nya, barulah presenter untuk menyampaikan materi sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Kemudian pada saat sesi paparan materi, tugas moderator di sini ada 3. Yang pertama, memandu dan mengatur jalannya acara. Nah, ini berbarengan dengan host. Jadi ketika apa namanya sesi pemaparan materi ini berlangsung, ini harus bisa seorang moderator harus bisa memandu dan mengatur jalannya acara, terutama apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kemudian yang kedua, mengingatkan presenter mengenai alokasi waktu untuk paparan materi. Jika presenter lupa waktu. Nah, ini kadang ditemukan seorang presenter itu sangat menikmati apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan, sehingga lupa dengan waktu. Ternyata waktunya sudah mau habis. Nah, itu merupakan tugas dari moderator untuk mengingatkan kepada presenter. Jangan sampai waktunya sudah habis, baru diingatkan, atau sudah melebihi batas waktu yang disediakan, itu jangan sampai. Paling tidak 15 menit sebelum waktunya habis atau 10 menit sebelum waktunya diingatkan gitu. Mohon maaf Pak, 5 menit itu bisa mengondisikan keadaan. Misalkan ternyata masih banyak materi yang belum tersampaikan, padahal waktunya tinggal sedikit. Nah, itu nanti presenternya pasti bisa mengatur waktu gitu. Jadi jangan langsung pas sudah habis baru diingatkan. Yang disampaikan masih. Nah, itu jangan sebelum waktu habis itu diingatkan 5 menit atau 10 mau habis supaya si presenter bisa kemudian yang ketiga, peserta karena mic-nya terbuka, itu juga untuk mengingatkan kepada peserta bahwa sampai saat pemaparan materi ada
kegaduhan sehingga mengganggu peserta yang lain. Kemudian tugas moderator saat diskusi atau yang pertama itu materi sudah selesai oleh presenter, tibalah dan itu pun juga dibatasi waktunya maupun peserta yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Ini sudah pasti. Saat sesi tanya jawab itu juga harus kondusif, jangan sampai terjadi kekacauan. Yang ketiga, mengakomodir pertanyaan peserta dengan memperhatikan urutan penanya. Jadi mana yang duluan bertanya itu yang disampaikan. Mana yang duluan raise hand itu yang didulukan, seperti itu. Jadi tinggal dibatasi saja beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ketika muncul banyak pertanyaan. Yang keempat, memberikan kesempatan presenter untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan dari peserta, sudah ditampung oleh sang moderator, maka diberikan waktu kepada presenter untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan jika ada yang mau menambahkan saran atau sharing informasi. Nah, ini juga juga sangat penting ketika melaksanakan Pikon. Di samping sesi tanya jawab itu berikanlah kesempatan kepada peserta untuk sharing informasi. Barangkali dia punya pengalaman tertentu yang bisa di-share kepada peserta yang lain. Jadi menambah wawasan bagi para peserta yang lain. Kemudian yang keenam, mengingatkan peserta untuk mengisi presensi yang dibagikan oleh host. Nah, ini tadi salah satu tugas dari host adalah membagi chat. Nah, tugas dari moderator adalah mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh host melalui chat yang ada di room. Kemudian saat sesi penutupan, tugas moderator di sini ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan closing statement. Jadi sebelum ditutup oleh moderator, acara inti ditutup oleh moderator, sebelum acara inti itu ditutup, berikanlah kepada presenter untuk closing statement supaya intisari dari apa yang dipaparkan oleh presenter itu bisa dipahami oleh para peserta. Yang kedua, membuat kesimpulan dari presentasi yang disajikan. Nah, ketika sudah closing statement oleh presenter, moderator ikut menyimpulkan semua yang sudah dipaparkan oleh presenter itu tadi, kesimpulannya apa, disampaikan secara singkat saja. Yang ketiga, menutup sesi presentasi dan mengembalikan kegiatan konferensi video kepada host. Jadi ketika sudah ditutup, acara presentasi dan sesi tanya jawab ataupun sharing di situ, diskusi, itu moderator menutup acara dan dikembalikan kepada host. Kemudian tips menjadi moderator di sini ada 4. Yang pertama, mempelajari rundown acara. Hampir sama dengan tadi tugas dari host, itu harus memahami rundown acara juga. Acaranya apa saja nih, harus dipelajari. Yang kedua, menyiapkan data personal yang terlibat dalam acara. Jadi siapa saja yang terlibat atau ikut dalam acara Pikon tersebut,
itu harus disiapkan. Termasuk data-data yang diperlukan dalam acara tersebut harus sudah disiapkan. Yang ketiga, menghidupkan suasana pikon. Artinya di sini adalah supaya suasana pikon itu lebih menarik, lebih bersemangat, itu moderator lah yang bertugas untuk menghidupkan suasana tersebut. Misalkan siang-siang begini enaknya posisinya lagi ngantuk-ngantuknya, habis makan siang, tinggal tidur gitu misalkan. Nah, ini tugas dari moderator untuk menghidupkan suasana. Ya, salah satunya untuk moderator ini ya harus semangat gitu, jangan sampai loyo moderator gitu ya. Harus semangat supaya pesertanya. Keempat, bekerja sama dengan semua panitia yang terlibat. Ini sudah pasti. Jadi setiap ada kegiatan, terutama PIKON seperti ini harus selalu bekerja sama, saling berkoordinasi, saling berkomunikasi. Kemudian yang terakhir adalah presenter. Ini presenter ini atau menyajikan. Ya, sehingga presenter adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang dibawakan. Mohon Tugas maaf, dari Bapak. ya. Waktunya sisa 8 menit lagi. Oke, makasih. Nah, tugas dari presenter adalah harus mampu memaparkan materi, menjawab materi, menjawab pertanyaan dari peserta dan memberikan umpan balik kepada peserta. Jadi presentasikan materi, menyajikan materi, atau kalau kita gampang mengenalnya adalah sebagai narasumber webinar, narasumber seminar, atau narasumber apapun itu yang menyajikan materi itu namanya adalah presenter gitu. Kemudian tips menjadi presenter, yang pertama menentukan tema. Jadi sebelum menjadi presenter, mempresentasikan sebuah materi, memaparkan sebuah materi harus terlebih dahulu yang pertama menentukan tema. Temanya mau membawakan materi tentang apa, itu harus ditentukan dulu. Yang kedua, merancang media presentasi yang menarik. Bisa pakai PowerPoint, bisa pakai video, atau bisa pakai media-media yang lain yang bisa menarik bagi para peserta. Yang ketiga, menguasai materi. Nah, ini tentunya menjadi poin penting ketika menjadi sebuah presenter, yaitu harus menguasai materi yang dipaparkan atau materi yang disampaikan. Kemudian, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Makin berkembang dari hari ke hari, keilmuan semakin maju dari hari ke hari supaya kita bisa mengimbangi perkembangan dan kemajuan zaman. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada Widya selaku moderator. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendro yang telah menyampaikan materi yang sangat bagus. Pada para partisipan yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau menuliskan di kolom chat. Mangga yang mau bertanya?
tidak ada, lanjut aja berarti. Gimana moderator? Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut aja ke materi yang kedua. Yaitu oleh Ibu Asri Saktiani SPD yang membawakan materi pembuatan absensi Google Form dan mengupload video ke YouTube. Kepada Ibu Asri Saktiani, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Ananda Widya Antika dari SMK Yadika 13. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Saktiani dari SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan bagaimana sih caranya untuk membuat presensi online ya. Jadi di acara Vicon ini kan sebenarnya tidak hanya mempresentasikan, tapi juga ada presensi yang harus diisi oleh peserta atau audiens yang hadir. Nah, ini juga sebagai bukti fisik bahwa acaranya telah berlangsung. Dan presensi ini juga bisa kita gunakan ketika kita mengajar ya. Biasanya kan siswa butuh absensi. Nah, secara online ini bisa kita gunakan ya, Google Form atau Microsoft Form atau juga Zoho bisa yang ada tanda tangannya, itu banyak variasinya. Untuk Ananda juga bisa ya, misalnya kalau Ananda sedang ada kegiatan ekskul ya kan ya, misalnya atau ada kegiatan apa di sekolah nih, itu juga bisa membuat presensi melalui cara seperti ini ya. Oke, mungkin saya mulai presentasi ya. Widya sudah kelihatan Sudah, belum? Ibu. Sudah? Sudah. Sudah kelihatan? Oke. Ini saya sudah masuk ke form saya ya. Jadi dari Google bisa kita ketik Google Form. Google Form itu bisa langsung masuk ya. Nah, ini sudah menggunakan akun saya. Nah, di sini ada tanda plus, artinya masih kosong. Ya, kita bisa tambahkan ya, kita akan membuat presensi baru. Nah, di sini masih blank ya, jadi masih belum ada pertanyaan sama sekali. Kita bisa tambahkan di sini judulnya apa, misalnya judulnya presensi Vicon FGT batch 8 ya. Sekarang diseminasi ya. Nah, misalnya seperti ini. Kita kasih judulnya dulu, kemudian saya copy paste, saya kesinikan ya. Judul utamanya. Nah, deskripsi formulnya boleh isilah pertanyaan berikut ini, misalnya seperti ini. Dan kita juga bisa merubah temanya. Tema ini karena masih polos banget, kurang menarik, kita boleh kasih tema. Ya, kita kasih sesuaikan tema ya. Di sini di pojok kanan atas ada banyak icon. Nah, yang seperti ini nih ya. Kita klik sesuaikan tema. Nah, kemudian di sini ada berbagai macam warna. Kita bisa pilih terserah warna apa aja. Warna orange mungkin, atau warna kuning, warna merah, boleh ya. Nah, kemudian hidden-nya atau di sini yang bagian atasnya ini kita bisa tambahkan gambar. Kita klik pilih gambar. Kemudian di sini ada berbagai macam variasi tema yang sudah tersedia dari Google, atau kita mau unggah dari laptop kita. Kita bisa geser di sini ya. Kita drag ke sini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, kita
Nah, di sini pertanyaan pertama, kita biasanya nama dulu ya kalau kita. Jika kita menggunakan atau maaf, dia harus mengisi dulu. Tapi kalau kita nonaktifkan, dia tanpa mengisi pun dia bisa submit. Jadi kita klik aja wajib di seperti itu. Kemudian ditambahkan lagi instansinya, ya boleh tempat bekerjanya atau tempat belajarnya, sekolahnya. Kita klik lagi wajib diisi, boleh menambahkan yang lain ya, varian yang lain. Misalnya tanggal lahir juga bisa dengan menggunakan tanggal ya. Nah, menu tanggal. Ini seperti ini misalnya. Ini wajib diisi, misalnya tanggal lahir sebenarnya sih tidak wajib, tapi boleh lah ya, tanggal lahir, supaya kita tahu juga ternyata di sini bisa mengaktifkan pertanyaan tanggal atau kalender. Kemudian tambahkan lagi misalnya dengan nomor handphone ya, nomor handphone atau yang sudah familiar ya, WhatsApp ya, WhatsApp yang aktif ya, WhatsApp aktif. Kemudian di sini juga kita wajib isikan, kemudian tambahkan yang lain, misalnya email ya. Email juga tuliskan email aktif, kadang juga emailnya nggak aktif ya. Ini tambahkan lagi seperti ini. Kemudian di acara ini dipertanyakan juga status pesertanya. Nah, di sini pakai centang boleh ya. Apakah peserta FGT atau bukan, atau umum misalnya, atau dari kalangan umum. Ini wajib diisi juga. Kita bisa lihat preview ya, atau pratinjau. Nah, kita bisa cek kondisinya seperti apa. Nah, ini ketika audiens kita buka presensi. Nah, seperti ini bisa diklik ya, tanggal berapa di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian WhatsApp, email, statusnya apa, dan seterusnya. Kalau mau diedit lagi, tambahkan lagi, balik lagi aja ke yang tadi ya, ini di close dulu, seperti itu. Nah, kemudian di acara ini juga bisa ditambahkan peran ya, perannya sebagai apa, apakah sebagai host, atau misalnya sebagai moderator, atau misalnya sebagai presenter, nah, sebagai peserta, atau instruktur. Wajib isikan. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kesan ya. Kesan dan pesan dari peserta. Nah, ini kita menggunakan jawaban singkat. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat settingannya, setelannya. Boleh diklik kumpulkan alamat email atau tidak pun tidak apa-apa. Apakah kita perlu membatasi tanggapan? Misalnya kalau kita klik ini, berarti hanya satu orang satu respon. Tapi kalau kita tidak klik, berarti satu orang bisa beberapa kali respon. Seperti itu. Kemudian ininya gimana presentasinya.
tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain, diklik boleh ataupun tidak, nggak apa-apa. Kemudian ketika sudah selesai submit, nanti boleh diisikan misalnya terima kasih atas perhatiannya, misalnya seperti itu. Kemudian di sini ada pilihan kuis, kita tidak gunakan karena ini hanya pertanyaan biasa, bukan pertanyaan yang menggunakan kunci jawaban ya. Kecuali kalau kita mau bikin soal ulangan atau kuis. Jadi sekian ya untuk setelannya atau settingannya. Kemudian kita bisa klik kirim. Dirasa cukup, kita klik kirim. Kemudian di sini ada link tautan ya. Nah, ini kita bisa copy ya. Kita copy, Ctrl C, kemudian kita buka short link, bisa dari Google-nya, buka gg.gg, kita copy pastekan, kemudian klik custom link, dan kita bisa edit ya, link yang panjang itu tadi kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini diseminasi, sekarang Kamis ya, Kamis 2 Februari 2021. Nah, ini sudah berhasil. Jika misalnya ketika kita klik short link tidak bisa, berarti kemungkinan besar itu sudah digunakan oleh orang lain link tersebut dengan nama yang sama. Jadi kita ganti aja dengan kata-kata lain, atau kita tambahkan underscore dan seterusnya, variasi lainnya. Tambahkan misalnya tambahkan waktu atau tambahkan kriteria yang lain ya, supaya lebih unik. Nah, ini kita bisa langsung copy ya. Kita copy dan kita bisa share ke WhatsApp, grup WhatsApp, dan kita simpan dulu deh pokoknya ya. Kita Ctrl C. Kemudian juga bisa langsung kita tampilkan QR kodenya. Kita klik sini. Nah, ketika sudah muncul, klik kanan, kemudian bisa dibuka di tab baru, bisa disimpan sebagai gambar, kemudian bisa salin langsung ke WhatsApp juga bisa. Ya, seperti ini. Jadi simple ya. Kenapa saya gunakan gg.gg? Karena memang lebih simple. Saya coba pakai Bitly untuk memunculkan QR kodenya ini ternyata harus yang pro, harus yang premium. Jadi yang lebih simpel, yang lebih mudah digunakan adalah gg.gg seperti itu untuk membuat atau memunculkan QR kodenya. Nah, mungkin sekian untuk bagaimana cara membuat presensi dan juga untuk short link-nya. Nah, untuk yang materi yang kedua, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mempresentasikan bagaimana caranya mengupload video ke YouTube. Mungkin bagi sebagian orang yang sudah biasa ya, mungkin ini sudah sudah hal yang umum cara menguploadnya. Nah, ketika saya beberapa kali ikut pelatihan yang tugasnya harus mengupload video, mengupload file ke YouTube, nah itu banyak teman-teman peserta pelatih. Saya coba tampilkan. Ini saya linkkan dari handphone ya ke laptop saya. Ini saya buka dari handphone saya, YouTube-nya. Nah, biasanya kalau kita buka YouTube, nah ini kan tampilannya umumnya seperti ini. Nah, di pojok ini ya, di pojok kanan atas ada akun kita klik, pastikan kita sudah punya channel ya. Misalnya ini channel saya. Nah, di sini saya sudah beberapa kali upload video. Nah, Bapak Ibu semua, Anda sekalian, di sini ada perbedaan ya antara video yang saya upload dengan menggunakan thumbnail dan yang tidak menggunakan thumbnail. Perbedaannya apa? Ketika saya menggunakan thumbnail, di sini tampilannya sudah bagus. Tampilan awal atau cover dari YouTube, video YouTube yang kita upload itu sudah tertata dengan baik. Kita misalnya mengupload video, kita kan nggak tahu ya covernya ini munculnya di detik keberapa, di menit keberapa. Kalau misalnya pas kita lagi senyum, mungkin bagus. Nah, itu kan agak aneh, agak-agak tidak rapi gitu ya, misalnya tidak bagus tampilan awalnya ketika kita lagi mangap. Nah, bagaimana caranya
supaya kita videonya itu bisa diakses atau bisa diunduh dari Play Store. Saya kembali ke awal, saya buka akun saya. Nah, ini ada YouTube Studio. Kita bisa menambahkan thumbnail lihat video yang lain. Ini yang belum ada. Kemudian saya klik edit. Nah, di sini ada tanda. Kunci lagi, ada pilihan ini terbatas sekali ya, terbatas banget. Kita nggak bisa yang bagus pilihnya, sehingga kita harus mengklik thumbnail custom. Nah, kebetulan misalnya saya sudah pernah buat yang ini misalnya ya. Nah, ini jadi tampilan cover awalnya seperti ini, dan ini Bapak Ibu semua bisa bisa dibuat dengan menggunakan Canva ya. Jadi di Canva banyak sekali. Saya klik pilih, kemudian saya klik simpan. Maka nanti tampilan awal yang biasa aja tadi yang berupa gambar laptop nggak jelas tadi, nah sekarang berubah jadi seperti ini. Sudah ada judulnya, sudah ada covernya. Itu caranya untuk men-setting thumbnail ya, cover YouTube kita, supaya nanti tidak beraksi jadi lagi mangap atau tadi seperti yang kurang nyaman dilihatnya. Jadi kalau ada covernya ini lebih enak. Nah, saya contohkan lagi misalnya video saya coba buka video saya ya yang pernah saya upload sebelumnya. Nah, misalnya yang ini saya klik horse, ini Sintina. Nah, ini bisa kita masukkan YouTube ya Bapak Ibu di sini. Nah, untuk menambahkan materi ke siswa. Jadi saya klik yang tadi tik itu, nanti di sini tampilannya ya. Nah, kita mau anak YouTube yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi insan muda dan kreatif semua. Nah, seperti itu ya. Iya. Terima kasih telah berkenan hadir pada ngopi, yaitu ngobrol pagi hari ini, yang dengan saya Sinda Mulyani selaku host dari SMK Tunas Jakarta. Nah, tadi sudah saya contohkan ya bagaimana contoh video yang sudah saya berhasil upload. Tapi di bagian awal tadi selain ada cover juga ada intro. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu semua belum pernah menggunakan intro, di sini di handphone saya install Intro Maker. Sama seperti Canva, Canva itu kan sebenarnya dari pabrikannya itu sudah desainnya sudah ada ya. Kitanya tinggal mengedit aja. Kalau kita mau gunakan untuk thumbnail YouTube, kita pakai yang ini ya, yang video tampilan YouTube. Kita pilihnya yang ini. Nah, ini misalnya yang sudah pernah saya buat ya. Nah, kemudian sama seperti Canva, untuk Intro Maker ini juga sudah tersedia banyak sekali pilihannya. Misalnya saya coba buka yang ini, yang Cyberpunk misalnya. Nah, ini sudah rapi ya Bapak Ibu semua. Tinggal kita edit aja namanya, judulnya ini, titelnya apa, kita ganti aja. Semuanya ini bagus-bagus banget ya kalau kita misalnya mau jadi YouTuber. Ya kayak misalnya Atta Halilintar. Kan bisa kan di awal itu kan ada
ganti aja di sini. Your title-nya kita klik. Nah, di sini misalnya saya ganti Assalamualaikum ya, misalnya seperti itu. Misalnya ya, ini contoh aja. Nah, kita bisa gunakan juga di sini. Seperti apa kata-kata ini munculnya. Kalau oke, klik. Nah, kita bisa mulai jalankan. Nah, Assalamualaikum ya. Nah, di sini kita your title-nya apa? Kita bisa ganti lagi. Misalnya saya klik nama saya deh misalnya ya. Dari SMA 2 SMA 9. Misalnya seperti ini contohnya. Saya klik OK. Nah, saya ulang lagi dari awal. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga bisa menambahkan musik. Di sini ada pilihan musik supaya bisa lebih. Nah, misalnya yang ini. Kalau dirasa oke, tambahkan. Nah, kita bisa oke, diklik dulu oke. Ya, kemudian kita bisa mulai. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah oke, sebenarnya bisa ditambahkan yang lain, bisa tambahkan teks juga. Kosong, kita bisa tambahkan di sini ada logo. Logo ini bisa macam-macam ya, logo sekolah dan seterusnya. Foto kita juga boleh yang sudah pernah saya gunakan, boleh pakai foto dan seterusnya ya. Jadi berbagai macam menu bisa. Stiker juga banyak nih, stiker efek subscribe. Nah, ini misalnya ya, di bagian belakang tambahkan ini subscribe. Biasanya kan kalau ala-ala YouTuber tuh pakai ini ya, subscribe gitu ya. Nah, itu juga boleh ditambahkan seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, klik aja di sininya ya. Oke, yes. Nah, kemudian setelah misalnya kita sudah yakin dengan intro yang kita mau pakai, kita bisa masuk ke KineMaster. Kita satu padukan video yang kita punya. Di sini misalnya saya coba ya, kita coba buat baru. Kemudian untuk kategori YouTube. Di sini juga kalau misalnya Bapak Ibu mau buat media pembelajaran, video pembelajaran, ini pakai ini enak banget. Saya biasanya kan awalnya pakai X Recorder, PPT-nya saya jelaskan. Cuman ketika di menit, misalnya 3,5 jam kita ngomong, tiba-tiba anak saya teriak-teriak, wah kita harus ulang lagi dari awal. Tapi kalau pakai KineMaster enak. Detik keberapa kita bisa hapus, delete, dan kita tidak usah mengulang, tapi tinggal melanjutkan aja lagi seperti itu. Misalnya saya ambil folder ini, misalnya ini covernya saya masukkan, kemudian saya coba dulu. Nah, seperti ini. Kalau misalnya
sudah dirasa oke nih, sebenarnya nggak nyambung judulnya, cuma ini hanya contoh aja ya, hanya contoh aja. Di slide bisa kita tambahkan, kecilin dulu karena ini. Oke, saya coba lagi ya, kita lihat efeknya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tinggal tambahkan medianya. Kemudian ini videonya, kemudian penutupnya. Kalau sudah, klik OK. Kita lihat ya, kita lihat dari awal. Nah, ini saya tambahkan efek juga nih ya, setiap pergantian slide, misalnya ini. Oke, ya. Yang ini juga saya ganti efeknya. Yang ini misalnya. Oke, kita coba ulang dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan materi. Nah, jadi sebelum kita masuk ke intinya, kita kasih intro dulu seperti itu. Nah, kemudian di akhir tadi saya kasih outro-nya ya, saya kasih. Nah, ini Ending dulu, kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah, di sini klik ya export, di export. Nah, kalau misalnya sudah oke, kita export. Nah, nanti kita ini langsung masuk ke galeri, dari galeri nanti bisa langsung di share ke YouTube. Seperti itu. Nah, untuk men-share ke YouTube-nya, misalnya saya buka galeri saya. Misalnya ini asal aja ya, misalnya saya ambil yang ini, misalnya ini. Kemudian ini simpel aja ya sebenarnya, tinggal kita klik di sini ya, bagikan. Klik bagikan, kemudian nanti kan ada pilihannya YouTube ya. Nah, ini mau pilih kemana? Bagikan ke WhatsApp, kemana? Ke Google Gmail ya, atau email, kita pilih ke YouTube. Nah, kemudian sebenarnya setiap video yang kita upload itu bisa kita setting judulnya apa. Ya, misalnya materi geografi, misalnya ini hanya contoh aja. Kemudian tambahkan deskripsinya apa. Kalau nggak pun nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian kita bisa setting public, berarti semua orang bisa lihat, atau non. Kalau non berarti hanya yang punya link aja. Kalau tidak perlu, berarti hanya yang kita share linknya ke anak, berarti anak aja yang bisa buka, orang lain nggak bisa buka, seperti itu. Atau pribadi, ya berarti pribadi hanya kita aja yang bisa buka, seperti itu. Ya, kalau misalnya sudah oke, klik berikutnya. Kemudian tinggal klik upload. Kalau misalnya diklik yang ini, berarti ini untuk anak-anak ya. Tapi kalau saya sarankan tidak usah diklik apapun, supaya nanti anak siswa kita gampang untuk membukanya. Klik aja upload. Setelah itu tinggal menunggu beberapa saat, ya nanti video kita siap tayang di YouTube kita, di channel kita seperti itu. Tinggal nanti kita share aja linknya ke anak-anak atau ke siswa kita. Misalnya kalau untuk video pembelajaran, seperti itu kira-kira. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Cara membuat tadi ya, intro plus juga thumbnailnya dan juga video yang diupload ke YouTube. Seperti itu kira-kira. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Ananda Widya.
untuk melanjutkan presentasi berikutnya dari presenter kita yang ketiga, Ibu Nani ya. Silakan. Ananda Widya. Baik, terima kasih kepada Ibu Astri. Bu Asan, selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ibu Nani Nuraini SPD yang akan memaparkan materi pengelolaan video conference. Dari Ibu Nani Nuraini SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya share sudah terlihat belum ya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, materi yang ketiga atau yang terakhir ini tentang video conference. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nani Nuraini, saya mengajar Bahasa Indonesia di SMKS Telekomunikasi Telesandi. Kebetulan mengajar kelas 12 dari tahun 2008, sudah mengajar dari sekian banyak video conference atau conference video ini ada Webex, Zoom, Discord, Skype, dan Google Meet. Mungkin yang familiar yang sering digunakan itu Zoom, Google Meet, dan Webex. Gitu. Kebanyakan sih anak-anak lebih sering menggunakan itu untuk daring atau belajar dalam jaringan atau online. Nah, yang saya bahas di sini, kita akan mengenal lebih dalam tentang Cisco Webex ini. Karena memang setiap aplikasi video conference ini pasti ya dengan Zoom, Google Meet juga. Nah, yang jarang sekali digunakan, terutama untuk anak-anak sekolah ya, biasanya itu Webex. Kebanyakan Webex ini digunakan untuk training-training, jadi membutuhkan kapasitas yang lebih banyak lagi. Oke. Cisco Webex merupakan alat komunikasi video conference berbasis interface web, berarti tampilan dalam website yang memungkinkan komunikasi berjalan dengan menggunakan perangkat personal dan mobile seperti smartphone, PC, laptop, notebook, PC. Yang penting semuanya dalam jangkauan jaringan internet gitu. Webex ini terbagi 3. Ada Webex untuk meeting biasanya, lalu Webex event, yang ketiga itu Webex training. Nah, perbedaannya untuk Webex meeting, akunnya gratis, menampung 100 peserta. Peserta dapat melihat peserta. Maksudnya seperti Zoom seperti ini, saya bisa melihat Pak Hendro dan bisa tahu jumlah yang join itu berapa gitu. Lalu peserta bisa menghidupkan dan mematikan mikrofon dan kamera. Itu untuk Webex meeting. Lalu yang berikutnya Webex event, akun berbayar yang bisa menampung 1.000 peserta. Yang kedua, peserta tidak dapat melihat peserta dan jumlah yang join. Mungkin waktu awal mengenal Webex, termasuk saya, kok pesertanya cuma saya aja ya? Gitu. Nah, bukan kemungkinan lagi, berarti ini Webex-nya berbayar. Gitu. Jadi kita hanya bisa melihat host-nya atau narasumbernya saja tanpa bisa melihat pesertanya dan berapa orang yang join. Ini di Webex event. Peserta tidak dapat menghidupkan dan mematikan mikrofon dan kamera. Itu berarti ini ada host-nya yang bertugas. Jadi hanya host yang bisa menghidupkan dan mematikan mikrofon dan kamera di Webex event. Lalu yang ketiga, Webex training sama dengan Webex event, hanya di sini karena training atau pelatihan, berarti ini dibuat berseri.
Jadi ada beberapa kali pertemuan. Jadi di setting dari kapan, nanti mulai lagi kapan ini sampai Bu Naninya hilang ya? Halo, Ibu. Halo Bu Nani, ada? mohon maaf tadi sempat terputus. Sepertinya sinyal Ibu Nani sedang bermasalah. Jadi, tolong tunggu sebentar ya. Tolong saya dijadikan co-host Bu Asri. Oh ya, Diklik di mouse. oke. Sudah belum Bu? Sudah. Oke. Index dengan link, berarti kita ada lingkaran kuning. Jadi setelah diklik, otomatis kita akan keluar tampilan lalu ini. Tinggal diklik aja join meetingnya. Nah, nanti akan muncul tampilan selanjutnya. Nah, di sini bisa terlihat, maaf, di sini bisa terlihat ya partisipannya, lalu hanya terlihat partisipannya di sini. Untuk tanda X ini berarti kita akan mengakhiri join di Webex, pakai webnya yaitu atau login di webnya yaitu webex.com. Lalu selanjutnya diklik join nih, join a meeting. Setelah diklik, tampilannya akan seperti ini. Ini menggunakan nomornya atau biasanya apa ya? Password. Oh, bukan. Number meeting biasanya di sini. Jadi melalui number meeting sebentar. Ini kita ingin memulainya menjadi host. Sebentar. Oke, mohon maaf, lanjutkan kembali. Setelah ketika kita
ingin menjadi host dalam meeting di Webex, kita tetap harus lalu klik host a meeting. Jadi kita akan koneksinya naik turun. Ya, suaranya putus-putus Bu Nani tadi. Iya, maaf, koneksinya nih giliran saya. Baik, mungkin langsung ke praktiknya saja ya. Jadi tadi sebelumnya kita klik webex.com, ini tampilannya seperti ini. Nah, kalau sebenarnya ini akun gratis, jadi bisa kita download atau bisa juga hanya via web, sama seperti untuk Zoom. Saya tadi kita ingin join meeting melalui number meeting. Kita klik join meeting di sini. Oke, tampilannya seperti ini, join a meeting, misalnya kita ketik nomornya ini. Jadi nanti sebelah sini, atau kalau memang ada, kita sudah punya number meetingnya, langsung kita bisa join. Lalu untuk daftar atau sign in di Webex, saya di sini saya ketikkan nama saya, email saya. Lalu kita klik next. Nah, karena kita belum punya, di sini bisa terlihat we can find a Webex site. Berarti kita belum pernah registrasi seperti itu. Nah, untuk registrasinya sama ga.com. Kita sign in. Nah, sign in or sign up di sini saya pakai isi email dulu. Lalu klik next. Ini berarti sedang proses validasi, nanti akan ada nomor verifikasi yang akan dikirim ke email kita. Mohon maaf, mungkin jaringannya ini jadi agak lama. Oke, sambil menunggu. Nah, setelah muncul kodenya, setelah selesai proses verifikasi, akan muncul kodenya di email kita. Nanti kita akan masukkan kodenya di tampilan ini. Kalau sudah, nanti langsung otomatis masuk ke data untuk registrasi. Yaitu di sini ada negara, atau biasanya di sini negara, sudah saya pilih Indonesia, lalu nama depan, biasanya lalu nama belakang. Nah, untuk email ini, ketika tidak sesuai dengan karakternya, harus ada satu number, harus ada uppercase letter, ada lowercase letter, dan lain-lain. Ada yang pasti maksimal itu 8 karakter. Nah, kalau belum ada yang memenuhi ke 6 kriteria ini, checklist-checklistnya ini pasti akan berwarna merah. Dan di sini, maksudnya di password ini, akan berwarna merah juga. Jadi coba mungkin sudah, servernya sedang
saya itu lagi. Oke, saya lanjutkan di sini. Jadi kalau sudah berwarna biru, berarti password kita sudah aman. Jadi kemarin saya coba pakai password saya yang sebelum-sebelumnya, ternyata banyak kekurangan di spesial karakter, kurung kurawa, tanda tanya, garis miring dan lain-lain. Ternyata di Webex ini wajib digunakan spesial karakternya. Baik, coba. Nah, sudah masuk di sini, sudah masuk, aktif Webex akunnya. Bentar. Maaf. Nah, setelah berwarna biru, di sini berwarna biru berarti passwordnya sudah continue. Nah, setelah diklik continue, ketika menggunakan Webex-nya. Nah, begitu saya klik try nih, jadi kita bisa membuat artinya sudah mulai ini ya. Ini kita mulai mungkin yang sebelumnya itu tampil cuma betul di satu huruf mungkin di sini. Ini saya pakai huruf misalnya. Berarti masih ada yang kurang. Kadang kita lupa kita cuma berpatokan kan spesial karakter seperti yang saya bilang tadi, bisa tanda seru, tanda pagar, tanda tanya dan lain-lain. Baik, sekarang saya tambahkan spesial karakternya di sini. Kalau sudah biru, checklist biru semua, berarti password kita sudah aman menggunakan Webex. Lalu kita klik next. Ini boleh di-save atau tidak karena ini laptop masing-masing itu kembali lagi. Oke, next. Nah, yang tadi saya sampaikan tampilannya akan seperti ini. Misalnya kita mencoba untuk try message. Ini kita buat create a space, ini langkah sebelumnya, lalu langkah pertama kita buat namanya, lalu email yang akan kita undang, itu boleh dimasukkan emailnya, boleh juga tidak, atau nanti di invite-nya. Lalu kita klik, ini boleh diisi atau nanti setelah kita memasukkan email teman-teman kita untuk membuat pesan. Kita lakukan nanti. Oke, masih proses. Oke, berarti kalau sudah ada tampilan hore, berarti message kita sudah dibuat. Nah,
kita di bawah call, lalu kita buat got it. Nah, ketika kita ingin membuat schedule atau jadwal meeting, di sini ada dari kapan, sampai ada yang sampai bulan depan atau di bulan depan kita akan mengadakan meetingnya. Di sini bisa diatur. Di sini pertama saya atur 11 Februari sampai 17 Februari, berarti 7 hari ke depan. Lalu saya klik Oke. Kita tinggal lihat. Kalau sudah komplit, di sini akan muncul. Nah, kalau ingin memulai meetingnya, kita klik dashboard. Nah, di sini di dashboard ini sudah ada start meeting. Kalau saya klik ini akan dimulai. Oke, saya nyalakan kameranya. Webex juga, jadi klik sini, lalu kita klik start meeting-nya. Nah, di sini saya sebagai host-nya, karena tadi saya yang membuat meeting-nya. Nah, kalau saya ingin mematikan speaker-nya, saya bisa klik di sini. Ini ada audio option. Ini untuk mematikan, masih connecting audionya. Lalu kita bisa untuk share seperti PPT dan lainnya. Untuk merekam juga bisa, untuk merecord juga. Lalu yang tanda silang ini untuk mengakhiri. Misalnya saya end di sini. Nah, kita tinggal mengklik end meeting di sini. Berarti meeting kita sudah selesai. Itu. Lalu yang berikutnya di sini ada icon call, menelpon. Sebentar. Oke. Jadi melalui Webex ini kita bisa udah muncul, kita bisa telepon di sini. Jadi hampir tampilannya untuk yang call hampir sama dengan meeting juga. Gitu. Saya close. Baik, mungkin dari saya cukup ya, Widya. Silakan saya kembalikan ke Widya. Baik, terima kasih untuk Ibu yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan bagus. Pada partisipan yang ingin bertanya bisa open mic atau menulis di kolom. Bu Nani mau tanya, Bu Nani. Iya, Bu Asri. Untuk meetingnya kayak misalnya kalau Google Meet kan kita kalau pakai versi yang Kemdikbud yang @belajar.id kan sudah unlimited ya. Iya. Nggak perlu kita beli. Kalau yang Zoom sama yang Webex kira-kira kisaran harganya berapa per bulan? Dapat ya, belum tahu harganya. Kalau Zoom karena di Shopee banyak, itu banyak sekali yang jual. Ada yang Zoom yang 5.000 atau yang 1 hari penuh ada 20.000 sampai 25.000 biasanya di Shopee. Saya baru tahu gitu ya. Banyak, Bu. Jadi bisa dimanfaatkan sebenarnya untuk ngajar selama 1 hari itu misalnya full di rumah. Cuma
kantor. Itu Bu Asri. Kalau yang Google Meet itu yang biasa Halo Mbak Keisha. Iya, halo. Ya, udah ditutup sama moderator. Silakan Oh iya, ditutup maaf Pak, tadi sama putus-putus. host. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Hendro, Bu Asri, dan juga Bu Nani yang telah menyampaikan materinya. Menurut materinya sangat bermanfaat sekali. Terima kasih juga untuk para hadirin yang telah menghadiri acara pada hari ini. Saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Nani, Oi. berarti